saya lihat kalau justru kalau kita mengada-ngada seperti itu jadi chaos, jadi kacau kayaknya. Oh, iya, padahal istiadat orang Yahudi tentang perzinahan itu keras sekali kan, keras gitu. Ya pasti kalau itu anak dari istri pertamanya itu yang paling marah juga kan gitu. Betul. Masa calon ibunya itu seorang pezina. Kan begitu mereka. Baik, selamat malam. Kita akan lanjut ke bagian kedua perihal tentang tanggapan dari video dari Elia Meren tentang statusnya saudara-saudara Yesus, Maria dan saudara-saudara Yesus itu, Pak. Oke, di part pertama bahwa Pak Kurnia sudah jelaskan bahwa sebenarnya Yusuf itu sebenarnya adalah seorang single dan Maria adalah seorang perawan dan akhirnya mereka menikah. Begitu ya, Pak. Oke, saya tertarik untuk buka Matius 13, Pak, ayat 55 sampai dengan 56. Bunyinya begini. Bukankah ia ini, berarti Yesus ya, Pak? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Yeah. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Oh, ini loh, Pak, disebut loh, Pak. Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan? Nah, ini nggak disebut ya. Ada berapa banyak? Tapi dibilang saudara-saudaranya berarti lebih dari satu ya. Ini jamak, Pak. Berarti ada kemungkinan minimal 5 nih totalnya minimal. Ya. Karena saudara-saudaranya perempuan itu ada lebih dari satu kan gitu ya. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi Alkitab sendiri mencatat bahwa sebenarnya setidaknya Yesus itu memiliki 5 saudara. Iya. Apakah ini mendukung pernyataan Elia Meren bahwa sebenarnya sebelum menikah dengan Maria, Yusuf itu sendiri sebenarnya seorang muda yang sudah memiliki anak bawaan? Silakan Pak, menjelaskan. Iya, kan sudah dijelaskan bahwa kan kalau ini semua ini adalah saudara-saudara bawaan dari Yusuf. Ini kan, ini saudara-saudara perempuan, yang perempuan kan jamak nih, berarti lebih dari satu. Yang laki-lakinya kan 4 kan disebutkan kan. Ada 6 sebenarnya, Pak. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Iya. Jadi minimal 6, bukan 5. Iya, minimal 6. Minimal 6 laki-laki, 4, 2 perempuan. Minimal, itu minimal. Gitu. Nah jadi begini, bahwa di dalam sensus itu kan tidak terlihat mereka ini kan gitu. Kemudian waktu Yesus umur 12 tahun mereka ini juga belum terlihat. Gitu. Harusnya kan namanya satu keluarga kan ikut, tetapi kan tidak ada gitu. Jadi saya tidak percaya ini adalah saudara-saudara dari bawaan Yusuf. Artinya saudara tiri Yesus. Iya. Jadi bukan bawaan dari saudara tiri, bukan bawaan dari Yusuf. Yusuf itu duda, itu saya nggak percaya. Coba kita baca Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya. Jadi begini, sesudah bangun dari tidurnya, ini kan Yusuf mimpi tadinya, iya kan? Kemudian berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi dia tidak menceraikan Maria. Mau ninggalin Maria itu batal, kan gitu. Dan kemudian dia bilang gini, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah catatan ini penting, berikutnya 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Artinya begini, apakah salah setelah Tuhan Yesus lahir, kemudian Maria yang adalah istri dari Yusuf, ya kan? Ini kemudian Yusuf bersetubuh dengan istrinya. Padahal Maria sudah istrinya nih kan, setelah melahirkan Tuhan Yesus, kan Maria kan istri Yusuf kan? Salah tidak
Yusuf itu bersetubuh dengan Maria, Tidak dong. Nggak salah. istrinya kan? Iya. Gitu. Jelas catatan di sini setelah mimpi itu dia malah nggak menceraikan, meninggalkan Maria, malah apa ya? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tadinya kan baru pertunangan, gitu. Malah sekarang lebih diikat lagi secara hukum Dengan pernikahan. Gitu. Apakah dosa kalau Yusuf, gitu, setelah nanti Maria melahirkan Yesus, gitu? Adakah hukum yang dilanggar? Adakah Alkitab, adakah firman Tuhan yang dilanggar? Adakah dosa yang dilakukan Yusuf kalau Yusuf itu akhirnya bersetubuh dengan istrinya Maria setelah melahirkan Yesus? Dan akhirnya menghasilkan yaitu saudara-saudaranya itu. Lahirnya Yakobus, Yusuf, Yudas dan Simon. Yudas, Simon, dan Sama dua perempuan itu kan. Salah tidak? Enggak salah kan? Bukankah Maria ini juga adalah manusia? Ya. Kita jelas catatan di dalam Injil Lukas itu kan catatan siapa jalurnya Maria kan itu. Gitu. Maria kan dilahirkan betul-betul ya manusia biasa, bapaknya jelas siapa. Dari keturunan Yehuda. Begitu. Nah, ujung-ujungnya kan kita tahu gitu kan. Nah, jadi Maria ini dinikahi dengan Yusuf, ya ada pestanya nggak? Ya, pesta manusia biasa, gitu kan. Orang di Nazaret tahu, gitu. Ya dia suami istri gitu ya. Maria dan Yusuf itu suami istri, dan tidak ada dosa yang dilanggar ketika Yusuf bersetubuh dengan Maria setelah Yesus lahir ya. Ya setelah Yesus lahir, itu bukan perzinahan, gitu. Justru begitulah normalnya orang yang sudah menikah, kan begitu. Ya setelah menikah bersetubuh, ada anak-anak yang lain, itu kan itu normal, gitu. Ya, normatifnya kan seperti itu, begitu. Jadi jelas saudara-saudara yang disebutkan di dalam Matius pasal 13 ayat 55 dan 56 itu secara dinarasikan itu adalah saudara-saudara tiri anak yang dilahirkan Maria dengan Yusuf setelah Yesus lahir, gitu. Ya, jadi makanya kan Yesus ini sudah berpisah begitu, kan? Sudah berpisah. Udah mulai pelayan kan umur 30 tahun kan gitu kan, mulai mengajar begitu, mulai membuktikan dia adalah Mesias, dia Tuhan gitu. Dalam masa pembuktian itulah salah satunya dia nanti datang di Nazaret, mengajar di situ gitu kan. Kemudian orang-orang mendengar hikmatnya begitu tetapi tidak percaya. Kenapa? Mamanya ada. Bukankah ini anak tukang kayu? Mereka kenal Yusuf. Iya. Orang Nazaret itu tahu betul-betul sebenarnya siapa itu Yesus. Justru karena mengetahui istilah kemanusiaannya mereka menolak Yesus. Betul. Dan anak-anak ini kan yang disebutkan saudara-saudara Yesus tadi kan, itu kan jelas kalau ngikutin ceritanya itu adalah anak kandung Maria dengan Yusuf. Begitu, ikut Maria kan begitu. Ya kalau itu anak dinarasikan sebagai saudara tiri dari istri pertama. Tiri dari istri pertama kan begitu. Itu kan nggak akan ngikutin Maria dong. Iya. Gitu. Mereka kan jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus. Gitu kan. Iya betul. Ya kan. Jadi kan nggak mungkin dia ngikutin Maria. Kenapa mereka ngikut Maria? Karena mereka itu masih di bawah Tuhan Yesus semua. Bukan malah di atasnya. Kalau di Tuhan Yesus itu udah umur 30. Iya. Berarti saudaranya itu jauh lebih tua ya Pak? Jauh lebih tua. Kalau Yakobus itu paling sulung. Misalnya perempuan itu muda. Bisa bayangkan berapa umur Yakobus? Nggak mungkin nempel terus sama Maria. Iya, nggak mungkin orang umur 50 tahun nempel bersama mamanya. Ya. Kan gitu. Ya kan? Iya benar-benar Pak. Jadi itu posisinya cerita itu dinarasikan Yusuf, Yakobus dan lain sebagainya itu adalah adik, bukan abang, tapi adik dari Tuhan Yesus, dari anak-anak Maria setelah
Maria melahirkan Tuhan Yesus. Ada nggak sih Pak, sorry Pak, mungkin agak sedikit melenceng nih pertanyaannya. Ada nggak sih catatan Alkitab yang secara jelas berapa sih kira-kira selisih umur Yusuf dengan adik-adiknya, atau iya Siapa? adik-adiknya ya, selisih umur antara Yesus, Yesus dengan Yesus. ya, dengan adik-adiknya. Ada nggak Pak? Kalau di dalam catatan Alkitab kan tidak ada. Iya. Gitu. Yang jelas waktu Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah itu kan, pergi ke Bait Allah itu Belum ada ya, Pak? itu pasti yang lain adik-adiknya itu kan masih di bawah 12 tahun. Iya. Pasti Gitu. Karena yang pergi ke Bait Allah punya tanggung jawab pergi ke Bait Allah itu kan 12 tahun ke atas. Gitu. Cuma ring waktunya kan kita tidak dikasih tahu. Tapi intinya jelasnya bedanya bisa sampai 12 tahunan ya, Pak? Ya pasti mesti di bawah, harus di bawah itu karena Berarti kan tidak ikut. bisa 13 tahun ke bawah kan ya, Pak? Ya jadi ya umurnya ya bisa, kalau saya dengan kakak saya itu kan selisih 2 tahun setengah gitu. Ya kan ada kan 2 tahun setengah begitu. Ya. Jadi nggak dikasih tahu dengan pasti begitu berapa umurnya. Tapi yang pasti bahwa nama-nama yang disebut di dalam Alkitab tadi tidak lebih tua dari Tuhan Yesus. Tidak lebih tua daripada Tuhan Yesus. Ini harus di bawah lebih Tuhan muda Yesus. pasti. Lebih muda dari Tuhan Yesus. Adik-adik Tuhan Yesus. Iya, membuktikan bahwa sebenarnya itu bukan anak bawaan Yusuf, dan Betul. berarti memang melegalisir bahwa Yusuf itu memang bukan seorang duda pada saat menikahi Maria. Iya. Jelaskan, saya sudah pernah di part 1 kan kita bicara bahwa kalau itu adalah anak Yusuf yang lain gitu kan, maka malaikat itu harus kasih tahu mereka Maria itu mengandung dari Roh Kudus gitu. Supaya betul, mereka nggak berpikiran buruk. Betul. Sama calon ibu tirinya. Iya. Kok dia udah mengandung duluan, Pak, gitu ya? Gitu. Iya, benar-benar. Malah jadi saya lihat kalau justru kalau kita mengada-ngada seperti itu jadi chaos, Pak, jadi kacau kayaknya. Iya, padahal istiadat orang Yahudi tentang perjinahan itu keras sekali ya, keras gitu. Ya pasti kalau itu anak dari istri pertamanya itu yang paling marah juga kan gitu. Betul. Masa calon ibunya itu seorang pejinah. Kan begitu mereka. Kan supaya tadinya kan Yusuf juga berpikir begitu kan. Iya. Makanya ada malaikat kasih tahu. Cuma kasih tahu ke Yusuf doang. Bahwa rahim anak yang dikandung itu di dalam rahim Maria itu kudus, itu dari Roh Kudus. Jadi bukan oleh laki-laki siapapun. Begitu. Untuk menggenapkan bahwa Yesus Kristus itu Mesias. Kenapa? Karena dilahirkan oleh seorang perawan. Gitu. Dan ini kan sesuatu yang mustahil. Gitu. Maria saja waktu itu sebenarnya juga bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Makanya sampai bertanya sama malaikat kan, Pak. Betul, bagaimana itu bisa terjadi. Malaikat bilang apa? Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi meski begitu, sebenarnya Maria sendiri paham bahwa sebenarnya orang Yahudi sendiri menantikan Mesias, dan dengan proses kelahiran yang seperti itu sebenarnya dia paham betul ya, Pak. Makanya Maria kan tahu bahwa dia itu sebenarnya menggenapi dari nubuatan Nabi Yesaya. Bahwa Mesias itu yang dijanjikan itu akan lahir dari seorang perempuan perawan gitu. Jadi bagi Maria itu adalah satu penghargaan, satu kehormatan bagi seorang wanita yang beriman bisa melahirkan Mesias. Dia bisa mengandung juru selamat yang akan menyelesaikan dosa-dosanya itu. Pasti syok banget itu memang ya, Pak. Jadi ada satu lagu itu kan Mary Did You Know, gitu. Maria, apakah engkau tahu, gitu. Nah, itu bagus sekali syairnya lagu itu. Sebenarnya di zaman itu seharusnya semua perempuan yang percaya
menantikan itu, mengharapkan Betul. itu. Ya. Makanya kan pujian dari si siapa? Elizabeth itu kan Iya. berbahagialah engkau di antara semua wanita kan. Ya, ya. Hanya dia, karena juru selamat hanya satu, maka yang melahirkan juru selamat itu juga cuma satu orang. Ya. Sedunia ini cuma dia. Sedunia Iya. hanya dia, Maria. Tidak ada perempuan yang punya kesempatan kehormatan melahirkan Mesias. Begitu. Hanya Maria saja. Jadi luar biasa hebatnya Maria ini. Nah, tetapi catatan Alkitab kan tidak salah setelah Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian ada persetubuhan dan ada adik-adik yang lahir, itu tidak melanggar hukum atau tidak menggagalkan nanti kemesiasan dari Tuhan Yesus seperti itu. Karena nubuatan dari Yesaya itu kan seorang perawan akan melahirkan Mesias. Gitu. Ya. Berarti Pak, jadi kalau kita simpulkan sekarang kita pahami bahwa sebenarnya saudara yang dimaksudkan di Matius tadi, dan kitab Injil yang lain, kitab Injil yang lain itu benar-benar saudara tiri Yesus dari Maria dan Yusuf. Rahimnya Maria, melalui Maria bersetubuh dengan Yusuf sebagai suaminya, gitu. Betul. Ya Pak. Jadi bukan ada pendapat yang lain, entah itu saudara-saudara dari mana lah, dari tadi dibilang apa, saudara dari anak bawaan Yusuf, atau ada lagi saudara angkat mungkin, atau saudara sepupu bukan ya Pak ya? Bukan. Jadi memang secara narasi memang jelas Alkitab menjelaskan itu saudara daripada Yusuf dan Maria ya, anak-anak mereka. Jadi ya kan tidak salah kan? Ya. Sudah suami istri, kemudian terjadi persetubuhan, ada anak, salah tidak? Iya, nggak salah. Iya, nggak salah. Memang lazim begitu dan tidak melanggar aturan. Tidak melanggar. Gitu. Oke. Dan bagaimana nanti mungkin Pak Riko juga kita akan membahas. Tadi kan Pak Kurnia juga, Gembala Kurnia sudah menjelaskan bahwa memang wanita yang memiliki kehormatan yang tinggi, yaitu sebenarnya Maria ya. Nah, tetapi apakah itu juga mengindikasikan artinya dia itu akan terus perawan gitu ya? Tapi nanti kita akan kupas di bagian kedua Pak Kurnia, supaya sebenarnya pembahasan ini akan lebih tajam lagi. Tapi memang ini sekedar disclaimer, kami tidak bermaksud untuk menyerang keyakinan siapapun juga, hanya menanggapi pemahaman yang dibawakan atau dipresentasikan salah satu short video yang dibawakan oleh William Miron. Nah, kita tentu tadi Pak Gembala Kurnia menjawabnya menurut pandangan Alkitab ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Nanti kita ketemu lagi di bagian ketiga. Selamat malam dan salam Maranatha.